Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BDK Banjarmasin beserta jajarannya atas perkenannya memberikan kesempatan kepada kami untuk menceritakan semacam biografi saya sehingga saya bisa menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan di 3 tempat, mulai dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, dan saat ini saya alhamdulillah sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang masa-masa kecil saya di kampung halaman saya di sana di Kabupaten Maros. Kalau kampung saya itu namanya dulu itu namanya Kaimba 2. Beberapa tahun kemudian itu berubah menjadi Kaimba Jaya. Disitulah saya hidup bersama kedua orang tua kami, yang mana saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang kurang berada lah begitu. Di kampung saya itu sehingga saya harus bekerja keras setiap hari setelah pulang sekolah, harus kerja keras membantu orang tua karena orang tua saya itu bekerja sebagai petani, petani sawah dan petani tambak. Otomatis pada saat itu saya termasuk dari 10 bersaudara, 3 laki-laki dan 7 perempuan. Saya memang melihat di situ kondisi keadaan keluarga saya, kehidupan keluarga saya, yang mana pada saat itu baik dalam hal ketahanan ekonomi keluarga itu tidak seperti biasanya. Kadang-kadang kita mau makan dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna itu tidak mungkin terpenuhi. Disitulah saya banyak belajar dan langsung mengambil kesimpulan bahwa suatu saat nanti anak-anak saya mudah-mudahan tidak mengalami hal yang saya rasakan di masa-masa kecil, yang seharusnya banyak belajar, banyak mendapat pendidikan, tetapi harus membantu orang tua di sawah atau di tambak untuk menambah keuangan keluarga. Tapi saya tidak menyesal kenapa saya dilahirkan. Bukan saya bercita-cita kenapa saya bukan dilahirkan dari rahim Ibu Tim Soeharto. Tidak menyesal. Saya sangat bangga dengan kedua orang tua saya. Pada saat itu mulai dari SD sampai SMA itu boleh dikata waktu saya itu fokus pada sekolah dan sekaligus fokus membantu orang tua. Saya pernah mengatakan sesungguhnya kenapa saya itu tidak tinggi seperti orang anak-anak yang tumbuh normal. Saya melihat bahwa ini pengaruh ini memikul benih-benih padi itu yang kurang lebih 50 kg beratnya itu, kemudian kita pikul ke sawah yang jauhnya sekitar 750 meter dengan kondisi pematang sawah itu yang becek. Nah, ini yang saya rasakan, sehingga pada saat itu yang merupakan masa-masa pertumbuhan fisik itu terkendala karena sering memikul beban yang berat. Memang memikul beberapa. Kenapa ini saya lakukan? Karena tidak ada yang bisa melakukan itu, saudara-saudaranya perempuan semua, sehingga otomatis saya sebagai laki-laki harus bekerja keras, mulai dari menanam benih padi, membajak sawah, menanam padi, kemudian setelah 3 bulan, 4 bulan ke depan dipanen lagi, dipikul lagi, itu lebih berat lagi. Dan kita di kampung itu kan rumahnya rumah panggung, di mana
padi yang sudah kita panen itu kan harus dipikul sampai naik di rumah. Dan melalui tangga yang 11, anak tangganya itu bisa dibayangkan bagaimana perjuangan saya itu bisa menaikkan hasil panen padi itu sampai di rumah. Sehingga ini yang saya katakan kadang bercanda. Mungkin itu sehingga saya tidak bisa tumbuh normal dengan tinggi yang tertandar. Ternyata setelah saya pelajari, ada pembelajaran yang sangat mendalam dari orang tua saya itu. Yang pertama adalah nilai-nilai ya. Nilai yang pertama itu adalah kita diajari bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Kemudian kita diajari juga nilai-nilai yang lain seperti disiplin. Jadi saya dari kecil memang sudah diajari nilai-nilai itu. Tanggung jawab, misalnya saya bertanggung jawab terhadap pendidikan saya, maka saya atur jadwal olahraga, jadwal membantu orang tua, jadwal belajar. Dan itu konsisten karena tanggung jawab saya sebagai pelajar sekaligus tanggung jawab saya sebagai anak dari orang tua kami yang memang harus bertanggung jawab juga terhadap membantu orang tua. Kemudian nilai yang sangat mendasar juga itu adalah nilai religi. Ya, karena memang orang tua saya di kampung itu tokoh agama. Tokoh agama atau semacam ustaz lah. Nah, kalau di sana itu di Makassar itu untuk mendapat status kiai itu tidak gampang. Ya, jadi saya bisa mengatakan masih level ustaz lah yang berceramah di masjid, yang berceramah dari rumah ke rumah dan seterusnya. Sehingga walaupun saya itu sekolahnya ya mulai dari SD, SMP, SMA itu di sekolah umum, tetapi saya tidak lupa itu didorong agar supaya itu saya memahami agama. Sehingga saat saya pulang sekolah itu, memang saya agak sistematis hidupnya. Saya buat jadwal, misalnya olahraga jam 16, setelah pulang olahraga, kembali ke rumah, ya, sholat, kemudian ambil buku untuk belajar. Saya disuruh untuk belajar agama, misalnya belajar mengaji. Jadi alhamdulillah saya juga sebenarnya qori, dan itu saya biasa mengaji sampai saat ini. Alhamdulillah ini juga saya anggap mengaji atau membaca Al-Quran itu ada sebuah kekuatan bagi saya karena bisa menjaga diri saya sebagai obat terhadap penyakit-penyakit yang datang. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih konsisten membaca Al-Quran. Bahkan sampai saat ini program saya itu adalah khatam Al-Quran setiap bulan. Karena saya itu orang matematika, jadi saya bisa membagi dalam setelah sholat wajib duhur, ya saya harus membaca 50 ayat. Itu konsisten alhamdulillah sampai saat ini. Saya bisa konsisten membaca Al-Quran. Jadi itu ada 3 nilai yang saya anggap penting, itu adalah nilai tanggung jawab, disiplin, dan tidak lupa adalah religi. Bapak Ibu yang saya hormati, berawal dari kehidupan itu, maka saya mengambil kesimpulan bahwa saya bisa keluar dari tugas-tugas yang berat ini, yang saya anggap jangan dialami oleh anak saya, maka saya fokus pada pendidikan. Memang pendidikan saya itu dari kecil sudah kelihatan bahwa di suatu saat itu akan saya menjadi guru, ya, karena sejak SMP, SMA itu saya sudah banyak dipanggil untuk memberi bimbingan pelajaran matematika, karena memang saya sangat berbakat dengan pelajaran matematika. Nilai saya itu
antara 9 dan 10 saja, karena dengan skala 10 ya, bukan skala 100. Jadi itu nilai matematika saya berkisar situ 9 dan 10. Ada pernah kejadian itu waktu saya SMP itu, saya ulangan matematika. Ternyata hasilnya saya pada saat itu dari 10 nomor itu 1 salah. Jadi kan dapat 9, Sampai di rumah itu saya menangis-nangis itu. Jadi jadi saya ditanya, "Kenapa menangis?" "Aduh, nilai matematika ya 9, maunya saya kan 10." Itu. Maunya kan saya 10 itu. Jadi saya sangat berbakat di bidang matematika sehingga nilai matematika saya itu antara 9 dan 10. Jadi pendidikan saya itu mulai dari sekolah umum ya, dari SD, kemudian SD di sana SDK Imbajaya namanya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 9 Ujung Pandang. Kemudian SMA Negeri 6 Ujung Pandang. Kemudian sampai pada ini dulu ya, saya sampaikan bahwa pendidikan saya yang di bawah bimbingan keluarga itu sampai di S1 itu pendidikan matematika IKIP Ujung Pandang. Di situ juga di dalam mengikuti pendidikan itu banyak sekali suka duka ya yang saya alami. Misalnya dari sisi pergaulan, dari sisi keuangan, dari sisi status sosial orang tua kami yang saya katakan berada pada keluarga yang kurang mampu ya, tetapi alhamdulillah orang tua saya itu juga ingin melihat saya berhasil, sehingga saya itu mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah di IKIP Ujung Pandang itu ada berapa ya? Ada 1 bidang tanah itu yang harus dijual. Iya, harus dijual untuk biaya pendidikan saya di S1. Disitulah juga berkesan saya waktu kuliah. Waktu kuliah itu kenapa kesannya itu mungkin anak-anak milenial sekarang itu saya dianggap sebagai generasi kolonial. Generasi kolonial kenapa? Karena pada waktu saya kuliah itu, karena namanya ini kan kita dari kampung masuk di kota, masuk istilahnya seakan-akan kita itu seperti buruh yang keluar dari sangkar. Ya, dari sangkar bebas, tidak ada pemantauan dari orang tua. Tetapi alhamdulillah saya sudah bisa membaca bahwa kita tidak bisa sukses ini kalau kita menyalahgunakan tanggung jawab. Kenapa? Karena itu yang selalu saya pikir, kasihan orang tua saya ini ya, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari uang untuk biaya pendidikan saya baru saya salah gunakan. Itu saya sadari itu. Sehingga apa yang terjadi itu saya sama sekali betul-betul fokus itu kuliah di S1 itu belajar, dan memang pada saat itu kan susah sekali itu kita mendapatkan nilai yang tinggi. Ini beda dengan saat ini karena memang zamannya seperti itu. Walaupun kita setengah mati belajar, bangun tengah malam, kita ambil air, kemudian masukkan kaki di baskom supaya kita tidak ngantuk. Ya, walaupun belajar kerja keras, tapi nilai saya masih ingat IPK saya itu di S1 itu 2,55. Pada saat itu tidak memenuhi standar untuk memilih jalur dosen. Jadi istilahnya hanya jalur kuliah saya karena IPK hanya 2,5. Karena saya fokus belajar itu tidak ada yang namanya itu bergaul kepada selain jenis. Makanya setelah saya itu selesai S1, ya namanya orang di kampung itu kalau sudah besar anak laki-lakinya, disuruh kita menikah. Ini disuruh kita menikah. Sehingga pada saat itu saya disuruh menikah.
Siapa yang saya mau nikahi nih? Siapa yang saya mau nikahi? Karena saya tidak punya pacar, kan namanya belajar. Walaupun sesungguhnya bisa belajar sambil pacaran, tapi bagi saya itu akan mengganggu. Sehingga di kamar kos saya itu saya tulis, cintaku tidak sejalan dengan cita-citaku. Itu yang saya tulis. Jadi setiap saya baring-baring begini, saya baca itu tulisan itu. Kita jangan menyanyiakan kesempatan yang ada ini dengan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan. Jadi itu yang saya catat itu cintaku sejalan dengan cita-citaku. Akhirnya saya mau dinikahkan. Bingung saya siapa yang akan saya nikahi. Makanya saya juga mengambil kesimpulan sekarang. Oh, itu hikmahnya pacaran sebagai pranikah ya. Kalau kita mau menikah sudah ada yang bisa kita nikahi. Makanya anak-anak saya sekarang itu ada 5 laki-laki semua. Saya tidak larang lagi untuk bergaul. Yang penting bisa menjaga diri. Kemudian tetap pada mencari pasangan-pasangan yang sesuai dengan persyaratan agama ya, seperti kecantikan, harta, keturunan dan agamanya. Itu saja pesan saya. Cari saja perempuan yang seperti itu, yang memenuhi 4 kriteria. Itu yang paling menarik juga itu waktu saya kuliah. Itu otomatis itu sampai SD sampai S1 itu memang biaya full itu oleh orang tua. Bahkan sempat saya catat itu di biaya kuliah saya itu D1 kurang lebih 3,4 juta. Karena pada saat itu kan SPP itu masih 76.000. Mungkin satu hal yang bisa juga saya sampaikan bahwa saya itu paling suka beli buku. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu buku saya itu banyak sekali. Karena saya bangga kalau duduk-duduk baru saya lihat deretan-deretan buku saya itu menjadi kebanggaan saya. Walaupun saya tidak baca, karena saya itu memberi motivasi kepada teman-teman anak-anak bahwa saja dulu, beli saja buku, dibaca juga tidak apa-apa, belajar dulu saja bawa buku itu. Suatu saat itu kan setelah kebiasaan membawa buku pasti akan dibuka dan dipelajari. Dan itu ternyata benar. Saya ke sawah, saya ke tambak, saya itu bawa buku. Iya, akhirnya kalau ada waktu istirahat, saya bisa baca buku. Paling senang saya baca buku itu di atas pohon karena suasananya lebih saya. Jadi sampai sekarang itu buku-buku SD saya itu masih ada di kampung saya itu, karena memang saya sangat memperhatikan yang namanya membaca buku. Bahkan di kampung saya itu saya dikenal kutu buku karena kemana-mana bawa buku. Itu setelah itu tamat S1, di situ juga saya sudah mulai banyak berpikir. Ini saya kan harus menjadi contoh di kampung saya ini. Jangan sampai saya jadi sarjana pengangguran. Maka saya selesai tahun 1991 S1. Saya itu sudah banyak menjadi guru-guru honor. Jadi saya tuh walaupun di sekolah umum, tetapi tempat tugas saya itu di pondok-pondok pesantren itu di pondok. Jadi tempat tugas itu membantu diri saya juga menjadi lebih banyak paham agama, karena kita kan bergaul dengan para ustazah di pondok-pondok pesantren gitu. Itu selama 7 hari itu saya honor itu sampai tahun 1994. Bahkan tidak hanya honor, saya juga itu malamnya itu door to door istilahnya, memberikan les privat kepada anak-anak SMA. Itu yang saya lakukan, sehingga saya pada saat itu saya mengatakan, seandainya ya dalam 1 minggu ini 8 hari saya itu bekerja siang atau malam. Karena itu saya membuktikan bahwa pendidikan itu memang memberikan kelebihan dibanding orang-orang yang punya pendidikan. Itu mulai dari S1. Saya sering beberapa kali juga mendaftar CPNS, tidak lulus. Seingat saya itu
3 kali saya mendaftar, tidak pernah lulus. Akhirnya dibukalah formasi di Departemen Agama pada saat itu, Departemen Agama. Alhamdulillah saya luluslah. Ya, saya luluslah menjadi CPNS tahun 1994 dan tahun 1995 sebagai PNS. Dan awal karier saya itu ya karena memang pada saat itu kan pada masa kecil saya kan memang bercita-cita mau jadi guru. Tapi guru yang saya cita-citakan bukan guru matematika, tetapi mau jadi guru olahraga. Padahal memang saya berbakat matematika, tapi saya mau jadi guru olahraga. Kenapa? Karena saya senang dengan olahraga, terutama olahraga sepak bola. Bahkan saya pernah itu ikut seleksi sepak bola, namanya Persimaros, tapi tidak sempat ini berhasil. Nah, itu jadi tahun 94 saya diterima sebagai CPNS dan ditempatkan di daerah yang sangat terpencil di sana itu di Sulawesi Selatan, ada namanya itu Kabupaten Selayar. Itu jaraknya itu dari rumah saya itu kurang, kalau lama perjalanan ya itu 12 jam. Kita naik mobil dulu 5 jam dari Makassar ke Bulukumba. Kemudian dari Bulukumba kita menyeberang lagi di sungai, menyeberang laut. Itu kurang lebih 2 jam kalau cuacanya bagus. Kemudian kita naik darat lagi, itu berapa jam. Pokoknya kalau saya berangkat dari rumah itu jam 9 pagi, maka sampai di tempat tugas saya itu di Selayar, namanya MTSN Bonto Matene Kabupaten Selayar, itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Di situ juga saat pertama saya sampai di situ langsung saya kaget. Karena kampung itu kan kayak jauh dari kota, bukan terpencil juga, bukan tertinggal ya, terpencil. Sampai di sana itu tidak ada listrik. Iya, tidak ada listrik. Air juga, kalau mau mandi kita harus turun di sungai atau di kali. Lalu di situ, waduh, ini seperti kampung saya di tahun 1965 ini. Tidak ada listrik, tidak ada air. Lalu pada saat itu kan saya itu pisah tugas dengan istri. Karena istri saya juga seorang PNS. Istri saya ditugaskan di Kabupaten Bone. Jadi ada yang lari ke timur, ada lari ke barat. Itu. Jadi itu. Padahal pada saat itu saya itu pengantin baru. Iya. Jadi 1994 saya menikah 4 Oktober. 1990 bulan November itu kita sudah berangkat semua ke tempat tugas. Bayangkan Bapak Ibu, dalam keadaan pengantin baru kita berpisah dan ketemunya itu sekali dalam 4 bulan. Ya, sekali dalam 4 bulan karena waktu itu kan masih istilah catur bulan. Ya, jadi catur bulan itu sekali dalam 4 bulan. Dan memang kita tidak bisa pulang setiap saat karena tempatnya yang jauh, jaraknya sangat jauh. Begitu juga gaji kita tidak cukup untuk pulang karena pada saat itu kan masih sekitar Rp80.000 itu gaji saya CPNS pada saat itu. Jadi kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga setiap bulan sehingga saya bisa itu setelah catur ulang, anak-anak sudah catur ulang baru kita berlibur, ketemunya di gua di sana karena saya tinggal di gua. Sejak saya jadi guru di sana itu saya memang tipe pekerja keras itu, pekerja keras. Saya tidak mau waktu saya itu terbuang percuma. Ya, sehingga di madrasah itu di samping saya sebagai guru matematika, saya juga membantu pimpinan untuk menyelesaikan ampra gaji. Ya. Untuk membuat ampra gaji itu pada tahun 94 itu bukan seperti sekarang memakai laptop, tetapi menggunakan mesin ketik gandaran panjang itu yang kita pakai itu. Jadi dari situ saya dari guru itu sudah banyak membantu pimpinan.
dalam hal pelaksanaan visi misinya. Di samping tugas saya sebagai guru, saya juga membantu pimpinan untuk menyelesaikan administrasi. Jadi itu dalam perjalanan saya menjadi guru di Madrasah Sanawiyah Negeri Montomaten itu, suatu saat itu saya mengikuti pelatihan di Ujung Pandan namanya dulu itu, pelatihan guru matematika yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Ujung Pandan pada saat itu. Karena saya itu karena orangnya serius, ingin berhasil, maka setiap ada pelatihan itu saya berusaha menjadi peserta terbaik. Nah, dalam alhamdulillah itu saya pernah menjadi peserta terbaik 1 pelatihan guru matematika se-Indonesia Timur. Ya, guru matematika se-Indonesia Timur. Informasi berita ini sampai di Kanwil. Ya, sampai di Kanwil. Pada saat itu masih bernama ini Pergurais ya, Pergurais. Sekarang Penma namanya. Pergurais itu mencari orang yang mau ditugas belajarkan di Yogyakarta. Ya, selama 9 bulan. Ya, itu. Dulu namanya itu waktu itu Menteri Pendidikan itulah bukan Menteri Pendidikan, Menteri Agama ya, Menteri Agama Malik Pajar pada tahun itu membuat program yang namanya Madrasah Model. Ya, Madrasah Model. Jadi di Makassar itu ada namanya Madrasah Sanawiyah Negeri Model Makassar yang akan dikirim tugas belajar namanya pelatihan itu Master Teacher. Ya, jadi seluruh guru matematika Sanawiyah Model se-Indonesia itu dikirim ke Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan jangka panjang pada saat itu 2000 jam pelajaran. Ya, 2000 jam pelajaran. Baru saya ingat, termasuk itu Ibu Anissa itu saya sama-sama itu. Ibu Anissa ini yang Widya Suara Matematika Banjarmasin, saya sama-sama di Yogyakarta itu di IKIP Jogja pada saat itu bulan Februari. Pada saat itu dan berakhir di bulan September. Jadi itu yang selalu saya memperhatikan yang namanya prestasi. Akhirnya tahun setelah mengikuti pelatihan jangka panjang itu saya harus bertugas di Madrasah Sanawiyah Negeri Model Makassar. Pada saat saya kembali itu kepala madrasah saya itu di Sela itu tidak setuju saya dipindahkan. Saya dipindahkan ke Sanawiyah Negeri Model Makassar. Bahkan saya diancam pada saat itu. Tidak boleh gaji saya ditahan. Karena saya memang sudah tidak, setelah pulang dari Jogja itu sudah tidak ke Selayar. Tidak ke Selayar untuk mengajar. Karena memang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Pergurais, Pak Japar harus ditarik ke Madrasah Sanawiyah Negeri Model Kota Makassar sebagai guru matematika. Pada saat itu kepala madrasah saya di sana, saya masih ingat namanya Pak Mastura itu menghadap ke Kanwil. Keberatannya kalau saya dipindahkan ke apa keberatannya? Boleh Pak Japar dipindahkan ke Sanawiyah, tapi penggantinya harus 2. Ya, jadi penggantinya harus 2. Alhamdulillah pada situ diterima itu permintaannya. Saya diganti 2 orang guru. Mungkin pertimbangannya kepala madrasah saya itu kinerja saya itu senilai 2 orang. Senilai 2 orang sehingga harus diganti 2 orang. Bahkan saya sudah dijanji di sana dengan jangankan kepala madrasah, masyarakat di sana itu namanya masyarakat Pak Batiang itu tidak mau juga melepaskan karena saya itu kan serba aktif di masyarakat, memberi bimbingan kepada masyarakat bahwa harus merubah ini, kalau tidak dirubah ini kan kehidupannya begini-begini terus. Sehingga pada saat itu juga saya berhasil merubah kehidupan kampung itu dari tidak ada listrik menjadi ada listrik, dari tidak ada air menjadi ada air. Maksudnya itu langsung di rumah karena sebelumnya itu kan harus turun di ini. Alhamdulillah dengan apa yang saya sampaikan pada masa itu diterima. Sampai saat ini kampung itu sudah punya listrik dan air PAM ya, PDAM sudah
sudah seperti itu. Jadi merubah mindset masyarakat itu juga saya lakukan. Bahkan kalau hari Minggu itu saya juga ikut ke masyarakat, masuk ke kebun. Di sana kan banyak kelapa, dibikin kopra. Itu juga saya selalu akrab dengan masyarakat. Baik di masyarakat maupun di sepak bola, saya juga pemuda-pemuda sana saya ajak untuk aktif di sepak bola. Bahkan saya berhasil membentuk klub sepak bola. Ya itu. Jadi alhamdulillah tahun 2000 itu saya sudah pindah ke Sanawiyah Negeri Model Kota Makassar. Dengan mengajar di kota itu memang berbeda ya tantangannya dengan mengajar di tempat saya itu di desa. Karena guru-guru sudah berasal, punya kompetensi yang luar biasa, pendidikan yang tinggi. Sehingga ini menjadi tantangan bagi saya. Bagaimana saya supaya bisa bekerja dengan baik. Alhamdulillah seperti prinsip-prinsip saya bahwa saya memang mengutamakan tanggung jawab, mengutamakan kedisiplinan. Akhirnya 2 tahun saya menjadi guru biasa itu di Sanawiyah Negeri Model Makassar itu langsung diangkat menjadi wakamat kurikulum. Itu wakamat bidang kurikulum pada Sanawiyah Negeri Model Kota Makassar. Dari diangkatnya saya itu menjadi wakamat itu banyak gosip-gosip. Kenapa Pak Japar ini yang orang baru ini diangkat jadi wakamat? Saya tidak mau peduli ya dengan gosip-gosip seperti itu, karena memang saya menjadi wakamat kurikulum itu kan bukan keinginan saya, tapi keinginan pimpinan yang selalu saya yakin pimpinan itu menilai bawahannya bahwa ini yang punya kompetensi, ini yang bisa menduduki jabatan ini. Sehingga bayangkan itu beberapa guru senior yang selama ini sudah lama Sanawiyah Negeri Model tidak mendapat posisi wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Nah, dari wakil kepala madrasah saya memperlihatkan juga bahwa kedisiplinan memang itu penting di dalam meraih sebuah kesuksesan, karena ya ini hasil survei yang tidak bisa dibantah lagi, hasil penelitian bahwa di samping kejujuran yang nomor 1, kedisiplinan menempati urutan kedua untuk mencapai kesuksesan. Sehingga saya bisa saya mengatakan karir saya itu luar biasa bagusnya itu, seperti air mengalir itu. Dari guru biasa menjadi wakamat kurikulum. Kemudian dari tahun 2006 itu ada pergantian kepala madrasah. Pada saat itu biasanya juga, sesungguhnya saya mikir-mikir juga pada saat itu. Sebenarnya yang ideal jadi kepala madrasah ini adalah saya, karena kan saya jadi wakamat kurikulum sudah 5 tahun. Kenapa yang jadi kepala madrasah itu jangankan jadi wakamat kurikulum, jadi wali kelas saja tidak pernah. Ya itu, jadi wali kelas saja tidak pernah. Jadi kepala madrasah yang baru itu atau masih mempercayakan saya sebagai wakil kepala madrasah, kurang lebih 2 tahun saya mendampingi, dan setelah itu saya melihat kondisinya sudah tidak sudah tidak bagaimana ya, ada perubahan, karena memang sepertinya kepala madrasah itu mau mengganti saya sebagai wakamat kurikulum. Maka benar terjadi tahun 2027 itu saya diganti menjadi wakamat kurikulum. Karena pada saat itu saya berpikir, bukan berarti saya tidak mau menerima kenyataan. Ini kalau saya ini terus di sini sebagai guru, saya akan bersama-sama dengan teman-teman yang selama ini ada yang jengkel sama saya karena ketika membuat jadwal tidak sesuai keinginannya. Maka pada saat itu saya mengambil keputusan bahwa saya harus menjadi Widya Iswara. Dan kenapa saya berani? Karena saya itu sering dipanggil. Sebelum jadi Widya Iswara, saya sudah sering dipanggil. Saya jadi guru untuk menatar guru-guru, terutama kalau ada dulu itu namanya kalau kenaikan pangkat guru-guru
Itu biasa saya yang buat itu ininya, dupaknya ya, dupaknya sehingga ini kedengaran ke balai diklat. Oh, ada di sebelah itu namanya Pak Jafar, kalau materi itu cocok itu memberikan. Maka saya dipanggil menatar angka kredit guru-guru. Nah, itu. Kemudian biasa juga kalau ada pelatihan matematika saya juga sering dipanggil. Nah, sehingga saya wah cocok saya ini kayaknya di Widasuara. Maka tahun 2007 saya ikut TOT ya, Calo Widasuara, dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Dan kalau tidak salah 21 April 2008 itu sudah keluar surat tugas sebagai sudah dilantik sebagai Widasuara pada Balai Diklat Keagamaan Makassar. Seperti biasa prinsip-prinsip saya dalam bekerja, membantu pimpinan, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, sehingga keberadaan saya di BDK Makassar itu juga dinilai pimpinan. Ya, dinilai pimpinan. Mungkin pimpinan menilai saya bekerja bagus, tanggung jawab, disiplin. Maka itu sampai ke Jakarta. Pada saat itu kepala badannya itu adalah Prof. Jamil. Kemudian sesbannya itu adalah Pak Asmui. Maka di 2011 itu terjadi kekosongan kepala balai di Makassar. Maka 2011 itu kalau tidak salah itu 13 Februari ya. Saya di SK-kan menjadi PYMT. PYMT itu maksudnya sekarang PLT. PYMT itu pejabat yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Padahal saya kan orang baru ini, baru 5 tahun. Sementara banyak teman-teman Widasuara yang sudah lama di situ 10 tahun, 15 tahun. Saya diangkat sebagai PYMT, maka heboh lagi. Kenapa lagi muncul itu tadi? Kenapa lah Pak Jafar jadi PYMT ini? Orang baru di sini. Dalam hati saya, memang saya itu baru 5 tahun di sini, tetapi pimpinan itu menilai saya itu sudah bertahun-tahun di sini. Jadi itu karena memang itu yang saya lakukan, membantu pimpinan, baik diminta ataupun tidak. Sehingga bagi kita itu mungkin ini juga pengalaman bahwa pimpinan itu kan terus meneropong bawahannya itu, menilai pimpinannya untuk meningkatkan kariernya. Kemudian akhirnya 2011 itu sudah ada Kepala Balai Diklat definitif. Kepala Balai Diklat definitif. Namanya pada saat itu saya masih ingat Dr. Haji Abdul Qadir Ahmad itu, MAG itu. Dia itu berasal dari Litban Agama Makassar, menjadi Kepala Balai Diklat. Tapi akhirnya di situ hanya 1 tahun 6 bulan sebagai Kepala BDK. Ya, 2012 karena terjadi kekosongan lagi, saya diangkat lagi tuh menjadi PYMT. PYMT Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar. Pada saat itu banyak itu yang bisik-bisik Pak Jafar, tidak bisa itu definitif kalau hanya mengandalkan kedisiplinan harus membangun ini komunikasi. Tetapi prinsip saya jabatan itu ibarat bayangan, semakin dikejar itu akan semakin jauh. Nah, itu prinsip saya dalam hal jabatan. Akhirnya saya hanya memperlihatkan kinerja yang baik, prestasi yang baik. Akhirnya juga tidak bisa saya definitif di Makassar 2012. Karena mungkin informasi ke Jakarta itu banyak informasi positif dari saya. Pak Jafar itu tidak pernah kecewa, walaupun tidak definitif di Makassar, semakin memang saya semakin tingkatkan kedisiplinan saya, tanggung jawab saya. Saya tidak mau memperlihatkan rasa kecewa saya kepada pimpinan. Akhirnya bisa jadi itu informasi itu sampai ke Jakarta. Akhirnya alhamdulillah tanggal 19 Juli 2013 saya dilantik menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Ya.
Memang sebelum pelantikan itu memang sudah ada yang menghubungi Pak Jabar mau jadi pejabat. Tapi eselon 4. Ya, karena saya ini kan ASN, saya jawab secara diplomasi. Saya ini kan bawahan, ditugaskan kemanapun, apapun jabatan itu saya siap. Lalu bertanya, walaupun di Aceh, jangankan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, di luar negeri juga kalau saya mau dipercaya oleh pimpinan, saya siap ke sana. Akhirnya pada saat geladi itu, pelantikan kan kalau geladi itu kan sudah dibacakan. Ini. Saya masih ingat pada saat itu ada 16 jabatan, eselon 3 dan 4 dilantik. Yang melantik pada saat itu adalah Pak Sekjen, kalau tidak saya Bapak Bahrul Hayat. Pada saat geladi itu, maka saya itu termasuk urutan keberapa ya? 16. Eselon 3 itu yang dibacakan. Dr. Andes Haji Japar MPD selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Langsung dengan kayak saya tidak percaya bahwa akan dilantik jadi Kepala Balai Diklat. Karena informasi yang sebelumnya itu saya hanya mau diangkat jadi eselon 4. Itu pun pada saat itu saya menolak. Saya menolak sebenarnya, tetapi banyak mereka mampu Pak Jabar. Sekali menolak maka tidak akan pernah lagi dapat. Akhirnya saya telepon itu orang yang menelpon, Pak mohon maaf kemarin itu saya salah mengambil keputusan. Saya salah mengambil keputusan. Ya, insyaallah. Itu kronologisnya kenapa saya jadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang pada tanggal 19 Juli 2013. Karena saya pada saat itu kan tidak ada punya modal yang namanya manajemen, ya leadership. Tapi kalau dasar-dasar leadership itu sudah ada sejak saya SD, SMP saya sudah menjadi ketua remaja masjid. Nah, itu kan dasar-dasar manajemen. Nah, itu modal-modal saya. Begitu juga sudah pernah jadi wakil kepala madrasah. Di Makassar juga saya sudah pernah jadi koordinator Gida Suara. Sehingga dengan modal itulah yang saya pakai memanage BDK Semarang kurang lebih 2 tahun 11 bulan. Saya di sana 2 tahun 11 bulan karena tanggal 10 Juni 2016 itu saya dilantik menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Jadi 2 tahun 11 bulan itu saya di Semarang. Ya seperti itu prinsip-prinsip saya dalam bekerja, harus memperlihatkan kepada pimpinan bahwa saya mampu, saya bisa menggerakkan organisasi. Dan alhamdulillah kalau tidak salah itu 2014 itu BDK Semarang itu diaudit. Audit kinerja pada saat itu namanya. Hasilnya luar biasa. Luar biasa. Kalau tidak salah itu dapat 87,17 dalam 87,13 itu dianggap sangat tinggi pada saat itu. Dan selama saya di BDK Semarang itu saya dianggap juga sukses mengantarkan beberapa widya suara itu menjadi widya suara utama. Ya ada sayangnya pada saat itu yang pertama itu Pak Jun, kemudian Pak Teguh, Pak Solihin. Itu dianggap sukses itu sehingga pada tahun 2015 itu ada namanya pemilihan Kepala Balai Diklat Teladan se-Indonesia dan alhamdulillah saya terpilih. Saya terpilih sebagai Kepala Balai Diklat Agama Teladan se-Indonesia. Pada saat itu masih 12 kalau tidak salah itu, dan diberi apresiasi pada tanggal Hari Kemerdekaan itu 2015 kita diberikan apresiasi. Ada namanya mengikuti upacara penaikan bendera dan penurunan bendera di Istana Negara. Kemudian kita diajak juga ke gedung MPR, DPR. Kemudian kita diajak juga ke Istana Bogor. Itu kan yang saya pikir yang tidak bisa diuangkan yang seperti itu. Makanya termasuk prinsip saya juga dalam bekerja itu adalah saya bekerja mengedepankan prestasi daripada finansial.
Kalau saya ditanya, kenapa Pak Japar itu bekerja seperti itu? Saya katakan, kalau kita bekerja itu mengedepankan finansial, maka kita tidak akan pernah berprestasi. Tetapi kalau kita bekerja dengan mengedepankan prestasi, insya Allah finansial juga akan ikut. Itu di kurang lebih 2 tahun 11 bulan saya di Semarang, alhamdulillah bisa mengangkat BDK Semarang lebih baik. Dan setelah itu saya dimutasi lagi 10 Juni ya 2016 ke Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yang pada saat itu sebenarnya pada saat itu saya itu setiap dimutasi itu kayak menyelamatkan orang kayak menyelamatkan orang. Pada saat itu kepala BDK Denpasar itu sudah 7 tahun di sana. Sudah 7 tahun, nah ini kan harus dimutasi karena tidak bagus dalam sebuah organisasi kalau terlalu lama pimpinan itu. Akhirnya saya menjadi sasaran pada saat itu. Padahal kan belum cukup 3 tahun. Terus terang pada saat ini bukan rahasia saya, itu disampaikan karena ini bukan rahasia ya. Disampaikan pada saat itu kepala badannya Abdurrahman masuk, saya makan satu meja itu Pak Japar. Saya mohon maaf ini saya belum bisa memindahkan ke Makassar, saya pindahkan dulu ke Denpasar itu karena satu juga prinsip saya itu adalah saya itu tidak pernah itu meminta-minta, walaupun saya misalnya agak dekat dengan pimpinan tapi saya jaga jarak karena saya tidak mau dibaca bahwa ternyata Pak Japar melayani selama ini ada maunya, itu yang saya jaga. Jadi tidak pernah saya minta-minta Pak saya dikasih pindah ini termasuk ini teman-teman kan. Sudah banyak Pak Japar itu kan 10 tahun jadi kepala balai. Sampaikan saja kepala badan untuk dipindahkan ke Makassar. Tapi saya pegang teguh itu namanya prinsip, tidak mau minta-minta. Saya bukan berarti pasrah, bukan, karena itu adalah harga diri saya. Kalau saya minta jabatan berarti kan harga diri saya terlalu rendah dapat dinilai. Jadi itu sehingga saya pindah ke Denpasar. Di Denpasar itu 4 tahun 6 bulan. Karena pada saat 2020 ya, tanggal 16 Oktober 2020 saya dimutasi ke Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Itu juga pada saat itu karena Patuha pada itu harus dipindah itu. Ya, harus dipindah itu karena sudah 5 sampai 6 tahun di sana harus dipindah. Maka solusinya ya saya lagi dipindahkan ke BDK Surabaya. Alhamdulillah di BDK Denpasar juga itu saya itu dianggap merobohkan benteng. merobohkan apa istilahnya itu? Tembok ya, merobohkan tembok yang begitu tebal, yang begitu ini. Itu saya robohkan dalam arti semua bagi saya, mau PNS maupun tenaga honor, di mata saya itu sama, punya hak. Ya, dalam hal kepanitiaan, para tenaga-tenaga honorer itu saya jadikan panitia, karena itu adalah haknya. Kemudian transparansi keuangan saya buka seluas-luasnya, sehingga orang di sana itu merasa senang karena merobohkan tembok yang selama ini susah ditembus. Ya, susah ditembus. Akhirnya 4 tahun 6 bulan itu bagi saya itu tidak terasa itu sama teman-teman. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita itu sebagai dalam keseharian kita dalam tugas-tugas itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Ketika ada pejabat, saya panggil teman-teman untuk dekat-dekat. Saya tidak takut mau dicerita apa kepada pembina itu, saya tidak takut. Ya, mau cerita apa kalau saya selalu melakukan kebaikan? Mau cerita apa saya? jadi tidak ada halangan bagi saya untuk mengalami dekat-dekat dengan pimpinan. Jadi alhamdulillah saya sangat senang di BDK Denpasar karena di situ namanya walaupun dari berbagai berbeda-beda agama, suku, tetapi suasana keberagaman itu sangat kental sehingga suasana persaudaraan juga sangat bagus. Nah, akhirnya alhamdulillah
Di BDK Denpasar itu saya banyak juga melakukan perubahan-perubahan seperti sarana-sarana pelatihan. Saya benahi yang kasar-kasar ya, yang kasar-kasar seperti asrama, tempat tidur, kelas saya benahi semua. Sehingga kelihatan ada hasil kurang lebih 4 tahun 6 bulan. Dan 16 Juni ya 2020 saya dipindah ke Surabaya. 16 Oktober ya 2020 saya dipindah ke Surabaya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah di Surabaya itu sudah 3 tahun 3 bulan. Kalau dari sisi ini ya sudah saatnya juga ini saya dimutasi. Saya dimutasi ke Balai Diklat lain. Kalau bagi saya itu sangat pengen kembali ke Makassar untuk sebagai Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar di akhir jabatan saya sebagai Kepala Balai paling 2 tahun. Tapi ini kan penilaian pimpinan, biarlah pimpinan yang menentukan di mana akan saya ditugaskan kembali. Jadi kurang lebih 3 tahun 3 tahun di Surabaya saya mempelajari pimpinan yang lama itu apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus saya lanjutkan. Alhamdulillah termasuk ISO 9001 2015 kita sudah tersertifikasi ISO pada tahun pada tahun 2021. Begitu juga kinerja-kinerja serapan anggaran. Teman-teman bisa melihat bagaimana BDK Surabaya serapan anggarannya itu sangat tinggi. Padahal dari sisi anggaran itu kan anggaran jumbo itu. Anggaran jumbo, artinya anggaran besar. Nah, itu kan harus punya strategi bagaimana membuat kegiatan sehingga serapan anggaran itu maksimal. Kemudian dalam hal IKPA, pokoknya itu prinsip saya dalam bekerja adalah rugi saya sudah rugi 2 kali. Kalau dalam bekerja itu tidak ada yang saya namanya prestasi, nah itu sudah rugi. Apa kerugian saya? Yang pertama kalau tidak berprestasi itu saya anggap diri saya sudah rugi. Yang kerugian saya ini kan terpisah jauh dari keluarga. Terpisah jauh dari keluarga, itu saya anggap rugi. Kalau saya bekerja tidak berprestasi, makanya ini prinsip saya adalah bekerja dengan berprestasi. Ya, saya tambah sedikit bahwa sekarang itu kan saya sudah mau memasuki 30 tahun tugas saya di Kementerian Agama. Separuhnya itu kurang lebih 15 tahun itu saya pisah tugas dengan keluarga. Saya pisah tugas dengan keluarga. Artinya apa? Saya itu betul-betul mendedikasikan diri saya di Kementerian Agama. Ya, saya mendedikasikan diri saya, pengabdian saya pada Kementerian Agama. Sehingga keluarga saya anggap 50 cinta saya itu hanya 50% ke keluarga, 100% ke ini, 100% ke tugas. Itu saya bisa buktikan. Ya, saya lebih mencintai tugas saya itu. Ya, karena memang saya pernah baca bahwa kunci sukses seseorang itu diantaranya adalah mencintai pekerjaan. Itu kurang lebih 15 tahun itu saya pisah tugas dengan keluarga. Makanya anak-anak saya itu kayak tidak senang kalau saya ke Makassar. Karena dia lebih dekat sama ibunya. Sehingga kalau saya datang kayak tidak senang itu. Karena memang jarang komunikasi, jarang ketemu dengan anak-anak. Tetapi itu yang penting kita itu saling percaya. Makanya dalam berkeluarga itu saya juga ada prinsip saya bahwa dalam berkeluarga itu tidak ada kalah dan menang. Tidak ada kalah dan menang. Kalau ada kalah dan menang pasti akan bercerai itu. Itu prinsip saya dalam bekerja. Karena saya memang sangat mencintai pekerjaan saya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu menjadi penting bagi kita sebagai ASN karena memang jelas aturannya. Dalam hal pengembangan karir itu ada 4 hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah
kualifikasi pendidikan, kemudian yang kedua adalah kompetensi, kemudian yang ketiga adalah kinerja, kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan instansi. Jadi itu 4 hal itu yang harus kita perhatikan dalam pengembangan karir. Makanya setelah saya S1, saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi S2 di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan yang sama, yaitu matematika. Tahun 2011 saya selesai, kemudian 2000 berapa ya? Ya 2011 selesai S2, kemudian saya lanjut lagi ke pendidikan S3. Alhamdulillah saya selesai 2014 dan saya termasuk cepat selesai di S3 itu hanya 3 tahun. Seandainya pada saat itu tidak ada semacam jurnal yang disubmit, ini saya bisa 2,5 saja, 2,5 tahun itu. Kenapa? Itu tadi saya selalu fokus dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Makanya saya di Surabaya itu menyampaikan kepada WI bahwa ya para widasuara itu harus punya kualifikasi pendidikan yang paling tinggi, yaitu S3. Karena di samping ada kata-kata orang tua, kalau mau dihargai maka ya kasih tinggi pendidikannya. Itu kan mau dihargai di masyarakat, mau dihargai di mana-mana, maka pendidikan itu dilihat itu. Ya, jadi seperti itu yang saya lakukan selama ini, sehingga walaupun saya orang dari kampung tetapi bisa berkarir di Jawa. Saya kira itu cerita panjang tentang bagaimana biografi saya dari kampung bisa menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan yang ada di UPT, yang ada di Badan Litbang Diklat Kementerian Agama. Di akhir sesi ini saya ingin mengatakan bahwa menjadi aparatur sipil negara itu adalah sebuah pilihan yang sangat tepat, karena kita bisa mengabdi tanpa batas, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya saya ingin mengatakan juga bahwa saya sangat bangga sebagai ASN Kementerian Agama, walaupun tantangannya berat karena Kementerian Agama adalah lembaga yang menggunakan embel agama, sehingga segala tindak tanduk kita, perilaku kita harus mencerminkan agama. Baik, di sesi akhir ini saya ingin menyampaikan kata-kata bijak yang menjadi motivasi saya selama ini, yaitu banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia ini, tapi hanya sedikit saja orang yang berpikir bagaimana mengubah dirinya sendiri. Saya kira cukup ini ya yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Mas beserta jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada kami menceritakan perjalanan hidup saya dari kampung ke kota besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.